Laila dalam segala keindahannya adalah taman mawar, sedang Majnun adalah mercusuar kerinduan. Laila menebar benih cinta, sedang Majnun menyiraminya dengan air mata. Laila adalah ruh keindahan dari alam gaib. Majnun adalah obor membara yang menerangi jalannya dari dunia gaib menuju dunia manusia. Laila adalah melati yang mekar di musim semi. Majnun adalah sebidang tanah di musim gugur, di mana tidak ada satu melati pun yang dapat tumbuh. Sekuat apapun ia mencoba untuk menyembunyikan cintanya terhadap Laila, ia akan gagal dengan menyedihkan. Bersama Laila dia akan merasakan sakitnya anak panah gunjingan orang-orang. Jauh dari Laila, pedihnya perpisahan menusuk hatinya bagaikan sebuah belati. Kais tidak dapat menemukan jalan keluar untuk kesulitan yang dialaminya. Yang dapat dilakukannya hanyalah berjalan ke sana kemari dalam keadaan tidak sadarkan diri, memuja kecantikan Laila dan menceritakan keindahan gadis itu kepada setiap orang yang dijumpainya. Semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengar ucapan-ucapannya, semakin bertambah ganjil dan semakin aneh tingkah lakunya. Orang-orang kemudian mulai mentertawai dan mencemoohnya. Mereka meneriakinya, "Inilah dia si orang gila, inilah dia si Majnun." Namun, tidak ada yang dapat dilakukan Laila. Ia terpaksa menyembunyikan kesedihannya, kesedihan yang mengoyak hatinya. Hanya bila sedang sendirilah ia dapat melepas topeng dan membiarkan air mata kesepiannya mengalir. Perpisahan Kais dengan Laila mengakibatkan perpisahan juga dengan semua orang yang dicintainya. Orang tuanya, saudara dan sahabat-sahabatnya. Jika Laila menyembunyikan tangisnya, maka Kais menangis terang-terangan menunjukkannya kepada dunia. Ia berkelana tanpa arah. Ia berbicara sendiri, dituntun oleh hatinya yang merindu. Ia tidak menyadari kesedihan dan cemoohan orang-orang di sekelilingnya. Selama ia berkelana, ratapan kidung cinta selalu mengalir keluar dari bibirnya. Matanya selalu basah oleh air mata kerinduan. Ia tidak hanya kehilangan Laila, ia juga telah kehilangan dirinya sendiri. Kais adalah luka yang berjalan dan berbicara. Semakin Kais mencari obat penyembuh, semakin parah sakitnya. Memang Majnun telah menjadi gila, namun ia sangat mahir dalam merangkai syair. Dalam keterpisahannya dengan Laila, mulutnya tergerak untuk mengucapkan syair-syair pujian dan sajak-sajak yang sangat indah, memuji kecantikan Laila. Rangkaian syair-syair yang bahkan tak pernah didengar oleh telinga manusia. Suatu hari syair-syair cinta mengalir di bibirnya. Ia memanggil angin timur, memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Laila. Angin timur, cepatlah pergi. Temuilah dia di sana. Belailah rambutnya dengan lembut. Lalu bisikkan di telinganya. Katakan padanya, orang yang telah mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh.
titipkan sambus napasmu melalui sang angin untuk memberitahu bahwa kamu masih memikirkannya. Duhai kekasih, aku terbakar dalam api cinta. Aku tenggelam dalam air mata kesedihan. Bahkan matahari yang menyinari dunia dapat merasakan panasnya bara hasratku. Fajar baru menghamparkan jubah emasnya ke atas permukaan bumi, menyingkirkan bintang-bintang dalam sekejap. Dan kini Majnun mulai tampak berdiri tidak jauh dari tenda Laila. Ia telah mengambil resiko yang sangat besar. Kesabarannya telah habis dan ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Sebelum hatinya binasa seluruhnya, ia harus berjumpa dengan Laila. Dan tiba-tiba ia telah di sana. Ia harus menggosok matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tepat di hadapannya berdiri tenda Laila. Dan yang menakjubkan, tirai pintu tenda itu sedang tersingkap. Dan di dalam sana, di bawah temaram cahaya, dengan nyata ia melihat Laila tengah duduk di pintu masuk tenda itu. Majnun mengeluarkan sebuah erangan yang sangat memilukan, seolah-olah ia akan jatuh pingsan. Erangan itu mengejutkan Laila. Gadis itu pun keluar dan menyaksikan Majnun tengah berdiri di depan pintu tendanya. Untuk sedetik yang terasa sebagai sebuah keabadian, mata mereka bertemu, dan di dalam cermin tatapan mata mereka masing-masing dapat membaca seluruh kisah ketakutan, kerinduan, kepedihan, dan rasa cinta mereka. Air mata menggenangi pelupuk mata mereka selama mereka saling berbicara dalam kebisuan yang mengungkapkan sejuta bahasa, saling bertukar keluh dengan desir angin sebagai pelantara mereka. Laila dalam segala keindahannya adalah taman mawar, sedang Majnun adalah mercusuar kerinduan. Laila menebar benih cinta sedang Majnun menyiraminya dengan air mata. Laila adalah ruh keindahan dari alam gaib. Majnun adalah obor membara yang menerangi jalannya dari dunia gaib menuju dunia manusia. Laila adalah melati yang mekar di musim semi. Majnun adalah sebidang tanah di musim gugur, di mana tidak ada satu melati pun yang dapat tumbuh. Tidak lama kemudian berita tentang kunjungan rahasia Majnun ke tenda Laila mulai tersebar. Anggota kabilah Laila menjadi marah. Sepanjang siang dan malam mereka menjaga area sekitar tenda Laila untuk mencegah Majnun kembali. Perlahan-lahan, tanpa ia pernah berbuat kesalahan, Laila menjadi tawanan dari kabilahnya sendiri dan dari cinta Majnun. Sementara Majnun meneruskan pengembaraannya mengarungi pegunungan dan padang pasir Najd. Dengan pakaian compang-camping ia berkelana tanpa tujuan mengarungi padang pasir, menciptakan syair-syair dan sajak-sajak yang dilantunkannya dengan penuh kesedihan.
are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.